Oh, biru apa? Mana ya? Harus markas. Kasih bay. Al-Fatihah ala man nawayna wa ala man wasalafuna wa sallallahu alaihi wasallam. Abi Muhammad bin Isa bin Muhammad. dunia wal akhirah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala insyaallah ta'ala wa atamma naf'ati bihi wa bi barakati ilmihi fi darain amin ila akhir. Wa yanbaghi al-i'tina' bil ikhlas wa huwa al-amal lillahi ta'ala wahda. Wayan bagil hudur wa ayya'lama bima yakul wa yaf'al wal khusyu' wa huwa sakinatul a'dha wa hudurul qalbi wa tadabbarul qira'ah wa tadabbarul zikir innama yataqabbalu Allahu minas salati bi tadbiril hudur wa yahrumu riya' bis salah wa ghiriha. Dan selayaknya memperhatikan ihtiyat, hati-hati, dijaga kekhusyuan di dalam sholat, keikhlasan di dalam sholat. Jadi sholat lu kerjain karena Allah, bukan karena sholat lu takut atau nggak pengen dilihat orang. Jangan, sholat itu udah karena Allah. Wal abdal tajribul ibadah anit tama' fit thawb. Yang paling utama latihannya, kalau belum bisa ikhlas, latihannya apaan? Ibadah itu nyari pahala dulu. Jadi dia mesti ada toma, serakah sama pahala. Kalau belum ikhlas karena Allah, kalau orang ikhlas itu ya nggak ngarepin pahala juga. Nah, latihannya pertama tuh nyari pahala dulu. Kama afada Ibnu Hajar fi Tuhfah, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Hajar itu dalam kitab Al-Tuhfah itu, bersabda Rasulullah SAW, anna qal akhlis dinak wa yakfikal qalil minal amal. Maka kata Rasulullah SAW, ikhlasin tuh agama kalian, amalan ibadah. Karena kalau ikhlas itu sedikit itu jadi banyak, kalau dia ngerjainnya dengan ikhlas. Tapi kalau ngerjainnya terpaksa, terus juga bukan karena Allah Subhanahu wa taala, banyak itu jadi sedih. Jadi mesti ikhlas diutamain dibanding dengan nyari pahala. Fa inna Allah la yaqbalu illa ma khalas. Karena Allah enggak terima amalan kecuali dengan ikhlas. Akhraja Daraqutni kadza fi Zawajir qala Ma'ruf al-Kharqi man amila li thawab fa huwa min at-tujjar wa man amila khaufan min an-nar fa huwa min al-'abid wa man amala lillah fa huwa min al-ahrar. Kadza fi Nushatil Majalis. Nah, disebutkan Imam Al-Ma'ruf al-Kharqi, siapa orang yang ibadah yang dia cari pahala aja, sama aja dia sama pedagang. Pedagang kalau jualan yang dicari apa? Duit. Untung. Ya, duit. Tapi kalau dia rugi,
duit biar banyak, kalau rugi kan Kayak jadi kalau orang di ibadah cuma nyari pahala ya dong, wah ini pahalanya gede nih, wah ini boleh-boleh aja gitu. Tapi dia kayak orang pedagang yang jadi untung. Wah kalau gak ada pahalanya gue gak mau nih, jangan. Atau kalau orang dia ibadah karena takut, lah kalau gue gak sholat gue masuk neraka, kalau gue gak ngaji ntar takut ini. Boleh-boleh aja. Tapi dia kayak orang budak. Budak itu kan kalau dia kerja, kalau nggak kerja dia apain? Cut. Kalau pegawai nggak kerja diomelin sama diomelin sama bos. Nah, sama aja tuh kalau dia cuman ibadahnya aja karena dia takut diomelin atau nggak takut di apa namanya kena hukuman, nah dia sama aja kayak seorang budak. Tapi waman amila lillah fahuwa minal ahrar. Tapi orang kalau ibadahnya karena Allah, dia baru termasuk orang-orang yang ahrar, yang terpilih itu. Jadi benar-benar ibadahnya karena Allah, baru dia merdeka. Bukan nyari untung, bukan takut siksa, tapi karena Allah. Maqala Nasar ibn Muhammad As-Samarqandi fi Tanbihil Ghafilin, qala al-faqih man arada ayajida thawab amali fil akhirah fayanbaghi lahu yakuna amalu khalisan liwajhi ta'ala bighairi riya thumma yunsa dzalikal amal likay la yatlubul ajab. Berkata Imam As-Samarqandi rahimahullah taala dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dia mengatakan, siapa orang yang mau mendapatkan pahala dari amalnya di akhirat, kalau kita mau nyari pahala kita nanti di akhirat, maka hendaknya yang pertama kita lakuin mesti ikhlas karena Allah. Nggak ada kepengen dilihat orang, nggak ada. Dan apa? Setelah dia beramal baik, dilupain tuh amal baik. Jadi kalau lo mau amal kita nanti di akhirat ada, setiap kita ngerjain amalan baik, lupain aja udah. Emang gue pernah ngerjain itu ya? Dulu pernah, ya udah lupain aja. Kalau dosa lu mesti ingat terus, gue pernah dosa ngelakuin ini, ngenain ini. Supaya apa? Supaya bisa taubat. Tapi kalau amalan baik, lupain aja udah. Kalau amalan baik dilupain aja udah. Mau orang mau inget, mau orang kagak, kayak mau disebut kayak kagak disebut kayak, yang penting dia udah ngerjain amal baik. Supaya apa? Supaya yatlubul ajab, baru lihat kita tuh keajaibannya tuh. Makanya disebutin hifdzut ta'ah asyaddu min fi'liha. Orang jaga ketaatan itu lebih susah dibanding ngerjain ketaat. Kalau orang ngerjain taat gampang, tapi ngejaga ketaatan itu susah. Jaga ketaatan itu susah. Wayan bagil hudur li'anna ruhus sholat. Dan selayaknya kalau orang sholat, dia mesti jaga hudur, hadir hati. Karena ruhnya sholat, ya hudur. Ruhnya itu apa sih yang di dalam itu namanya ruh. Wa huwa hudur qalbihi ma'a rabbih. Hudur artinya hatinya itu ingat sama Allah, namanya itu hudur. Kayak hadroh itu kan hatinya tuh hadir. Jadi namanya hadir. Ya'lam ma yaqulu yaf'al. Dia tahu apa yang diucapin sama yang dibaca. Nah, dibaca gerakannya dia tahu, itu namanya hadir. Jangan lu baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, pikiran lu kemana-mana, itu namanya enggak. Ruku, pikiran kita kemana-mana. Sujud, pikiran kita bukan sujud kepada Allah. Itu namanya enggak hadir hatinya. Kemudian wal khusyuk,
Khusyuk. Khusyuk itu artinya faina sirrus shalah wa sukunul a'dha. Namanya khusyuk itu dia itu anggota tubuhnya itu sukun, tenang, nggak gerabak-gerubuk. Khusyuk namanya tuh. Dan nggak main-main di dalam sholatnya. Ruku-ruku, tidak sujud-sujud. Wa qadrul qalb bi alla yahdur fihi ghaira ma huwa bi ta'alluq al-akhirah. Fahada ba'da tafsir amma qabla dzalika sana'ila ta'ala fi kitabil aziz. Alam fa'ilu tiga shalah bin difa' li anna wajhan ikhtiyar jami'an syurutus sihhatu shalah. Lakin bibadi yasulul khusyuk. Nah, orang kalau mau dapat khusyuk bagaimana? Makanya bacaan sholat itu jangan yang dibaca jangan dalam hati, enggak. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sholat sendiri juga mesti ada kedengaran di kuping kita. Kita baca tasbih subhanallahil azim wa bihamdi. Itu kita mesti dengar. Rabbana lakal hamdu wa lahu samawati wa lahu al-ardu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu kita kuping itu mesti dengar. Supaya apa? Supaya khusyuk itu ada. Khusyuk yang paling gampang tingkatannya begitu. Kita mesti hadirin kita lagi ngadep kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu sirru wa akhfa, yang tahu rahasia dan terang-terangan Allah. Kepada siapa kita menyeru? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa kita minta? Kepada Allah. Siapa kita ruku, kita sujud? Kepada Allah. Itu mesti ada di dalam hati kita tuh. Kalau kita mau contohnya begini, lo diajak ngomong sama orang, tapi pikiran lo kemana-kemana. Diajak ngomong, lagi ngobrol sama orang, terus pikiran lo kemana-mana gitu. Pikiran nyambung gak diajak ngomong. Itu masih dari tadi gue ngomong apaan? Apaan ya? Itu diajak ngomong lo gitu. Kalau pikiran kita kemana-mana kan gak nyambung ya kan? Biar yang ngajak ngomong di depan batu juga agak bakal. Orang tuh sholat jangan ke orang mabuk. Sholat bacaannya apaan, gerakan apaan kita nggak paham. Jadi mesti hadirul hati. Kemudian apa? Wa tadabbarul qiraah. Nah, kita renungin tuh bacaan. Telat. Makanya lu mesti paham, tahu. Fatihah tuh artinya apaan? Bismillahirrahmanirrahim. Kan itu namanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu bacaan-bacaan sholat kita mesti tahu artinya supaya kita bisa khusyuk. Begitu juga wa tadabbarul dzikir. Tadabbur amal dzikir ya kayak bacaan ruku, sujud, i'tidal, tasyahud. Itu kan bacaan dzikir semua. Kita mesti paham maknanya. Jadi jangan bacaan doang tahu tapi nggak paham makna. Jika kita mengesahkan Allah, mensucikan Allah, berarti kita tuju Allah ini maha suci. Artinya maha suci itu Allah tuh nggak butuh apa-apa, udah. Nggak ada kekurangan pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucap alhamdulillah, itu kita mesti datangin syukur. Kita bersyukur karena semua nikmat dari ketika kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, nggak ada lagi yang lebih besar dari Allah. Itu maknanya. Wa innama yataqabbalullahu minas sholati biqadril hudur. Karena hanya saja yang diterima Allah Subhanahu wa taala dalam salat itu dengan kadar hadir hati kita. Mana-mana tuh nggak kelayaban nanti. Ya Rasulullah, innal abdal yusallu shalah la yaktubu laha saddaha wala ashrifa wa inna yaktubu lil abdal min salati ma aqala minha. Bahkan sampai di riwayat Nabi SAW mengatakan Allah ini mencatat pahala orang yang sholat itu bukan karena lamanya atau segala macam, tapi yang dicatat sama Allah itu di mana yang dia khusyuk di situ.
Makanya kita perlu sholat jamaah tuh begitu. Kalau sholat jamaah udah semuanya diterima. Karena sebab satu orang, misalnya sebab imamnya, imam nggak diterima makmumnya, makmum nggak diterima, yang diterima jamaahnya. Karena dia berjamaah, Allah terima. Wayahrumu riya, jangan sampai riya. Riya itu kepengen dilihat orang. Bahwa asyirkil asghar, dia syirik yang kecil. Fi shalah wa ghairiha, dalam sholat, dalam urusan yang lain. Kecuali selawat sama Nabi. Kalau selawat Nabi mau riya kayak apa kayak terima Allah. Kalau siam kayak puasa jangan masuk ke riya. Wa tasaddaq, sedekah, wa haji. Dalam hadis man sholat wa yura'i faqad asyrak. Siapa orang yang sholat dia pengen dilihat orang, maka dia udah mensekutukan Allah, tapi kecil. Wa man shoma, siapa orang puasa wa huwa mura'in, dia pengen dilihat orang, faqad asyraka. Ya kalau artinya jangan tujuannya kepada orang, tapi tujuannya kepada Allah. Makanya Nabi SAW bilang apa? Ayuhan nas, ittaqu hadza syirik. Baik-baiklah dari syirik. Karena dia apa? Inna akhfa min dabibin namar. Dia lebih halus dari apa langkah semut. Lebih halus tuh. Namanya riya. Makanya yang paling kata Nabi, kaifa tadki wa huwa akhfa min dabibil. Bagaimana kita bisa selamat sedangkan dia lebih halus, lebih tersembunyi daripada langkahnya semut. Semut aja kita nggak tahu tuh, lihat tuh segitunya. Kata Nabi, kulu baca doa, Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiru mimma la na'lam. Ini doanya dari Nabi supaya kita terhindar dari sifat riya. Allah akan minta pertolongan kepadamu dari mensekutukanmu dengan sesuatu apapun, termasuk riya. Yang kami tahu dan kami minta ampun dari yang kami nggak tahu. Makanya amal yang paling gampang diterima selawat. Selawat mau model gimana aja diterima. Makanya banyakin selawat biar selamat. Baca 3 kali itu doa. Wa wal amal li ajlin nas, dia itu beramal karena orang. Dia tujuan dekatnya buat supaya orang demen sama dia atau enggak supaya dipuji sama orang, itu namanya dia. Nah, berbeda. Wa kharaja ghairul qurba, beda sama yang lain. Kata jamul bil libas, dia punya pakaian baru. Nah, itu bukan riya tuh, pamer. Beda tuh. Kalau riya ibadah. Tapi kalau misalnya urusan dunia, mau punya rumah baru atau nggak mobil baru, motor baru, bukan lihat orang, kasih lihat orang, itu namanya pamer, bukan riya. Riya itu berbeda karena orang. Ada ittihabul murid Syekh Abdul Salam Al-Laqani wa kana sallallahu alaihi wasallam idza aral khurujud anasa biyanzuru fil mar'a. Tapi kalau tajammul, dia memperbagus diri dengan pakaian, dengan apa namanya, itu boleh, bahkan dianjurkan dalam agama. Sebagaimana Rasulullah SAW, Nabi kalau mau keluar, Nabi ngecek dulu kira-kira yang rapi, rambutnya disisir, itu boleh-boleh aja. Jangan lu keluar kayak kucing ditegur ya. Nabi tuh mau dilihat dulu, imamahnya dilurusin tuh, rambutnya disisir. Nah, ditanya sama Sayyidah Aisyah, andarik faqala inna Allah ta'ala yuhibbu lil 'abdi ayatazanna li ikhwanihi idza kharaja ilaihim. Kata Nabi, sesungguhnya Allah demen kepada seseorang kalau dia keluar, dia memperbagus dirinya. Itu Allah demen tuh, begitu. Wa amma tafakhur fahuwa madmum, atau adapun orang tafakhur, bangga-banggain,
Nah, itu tercela dalam agama, dilarang. Qad yakunu bil mal, itu dengan harta, misalnya dia punya harta pamer gitu, nggak boleh itu. Tapi kalau dia emang dia kegunaannya dia nggak ada masalah. Qad yakunu bil aba, qad yakunu bil ibadah, wa kullu mazmum kabi. Begitu juga dibanggain apaan? Kakek moyangnya, ini kakek moyang gua nih, ulama, kakek moyang gua wali, ahli ibadah. Nah, itu tercela tuh. Elunya bagaimana? Azabis suluk ila malikil muluk. Begitu juga, oh gus suluk, wah ahli zikir, wah ahli ibadah, supaya apa? Supaya raja ngelihat dia ataupun pejabat ngelihat dia. Oh, itu sama juga. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakala Syekh Abdul Salam Al-Laqani wariya ismani. Imam Abdul Salam bilang apa? Riya itu ada dua. Riya khalis ka'ayaf alal qurba ilan nas. Ada riya emang semata-mata full riya. Dia apaan? Dia ibadah bukan karena Allah, murni, pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, pengen disenengin orang. Nah, itu murni, itu riya. Ada lagi wariya syirik, ada riya lagi karena syirik. Dia yaf'alullah, dia karena Allah tapi karena orang juga. Nah, itu namanya syirik. Gitu. Dia lebih halus lagi tuh. Itu perlu perhatiin tuh. Ada yang full karena orang, ada yang karena Allah juga karena orang. Gitu. Ini banyak yang istighfar gitu setelah ibadah tuh gitu. Wa yabtulu shalah al-kalam amdan walau biharfin wa nasyan in kathura. Yang batalin sholat, pertama ngomong kalamul bashar, omongan orang, bukan zikir. Kalau zikir lu mau baca berapa juga nggak batal. Omongan manusia. Tuh. Walau atabihima bil ajamiyah ma ihsanil arabiyah aw la ma ihsan. Mau tuh ucapan, mau lu pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa isyarat, pokoknya batal tuh sholat. Pakai bahasa Arab juga misalnya, tapi bukannya di luar sholat, batal. Kef gitu misalnya, gimana lagi sholat, gimana, kan tuh bahasa Arab, batal juga. Pokoknya 2 huruf. Aduh, nah berapa huruf tuh? 1, 2, 3, 4, batal tuh. Kalau lu sengajain, tapi kalau nggak sengaja injek lu, itu kan nggak sengaja tuh, nggak batal. Tapi kalau banyak, batal. Nggak sengaja lupa, tapi banyak, jalan banget dah, gitu disembahyang jalan, batal udah. Atau aduh, main 2 huruf tapi panjang, aduh, batal. Enggak lagi sholat dia, sujud, dia doa. Kalau udah saking susahnya, ya Allah, bagaimana urusannya, batal udah. Jadi dalam hati dia ngomong, gak apa-apa dah. Jadi kalau doa itu di sholat yang kagak dia jadi nabi jangan lu baca. Takutnya panjang dah tuh cerita lo, curhat, batal. Jadi yang batalin sholat pertama itu dia ngomong. Yang ngomong bisa dengan 2 huruf, sengaja. Kalau dia sengaja dia lupa tapi panjang, batal juga. Kalau dia nggak sengaja tapi nggak banyak, nggak batal. Injek, refleks, aduh. Atau enggak, misalnya lu lagi meriang sholat, itu kan namanya
nggak disengajain, kecuali lu sengajain gitu, pura-pura biar lihat nih gue nih. Ada juga orang misalnya di tempat dingin cuaca, pernah sih mau sholat di Dieng. Itu apa namanya? Menggigil. Gigil itu ya otomatis. Karena saking gigil ya, itu nggak batal, bukan sengaja. Ya, emang begitu dari sononya, apalagi bergerak-gerak ya, mau orang dingin ya, nggak batal. Tapi jangan lu sengajain, pura-pura. Padahal mah biasa aja, mau pura-pura aja lu. Aduh, gitu-gitu batal tuh, kayak aduh. Walau kana usulu bikurra au buka atau misalnya dia sengaja kayak dia nangis batal lo sholat tuh. Jangan pakai gerung-gerung biar dilihat semua orang, batal sholat tuh. Walaupun itu urusan akhirat ataupun bermanfaat. Tapi kalau ketawa jangan ditanya lagi dah. Tawanya ang. Bisa gitu. Dan ang berapa huruf tuh? 3. Ang berapa tuh? A, N, G, ang. Tapi kan banyak. Ang gitu. Tahu. Nggak sengaja gak, kalau udah ketawa batal. Kalau nyengir doang nggak batal, nyengir. Au tanah latah. Dur latah batal. Walau biharfin, walaupun 2 huruf. Intawalian wa illam yufida, walaupun dipahamin nggak dipahamin batal tuh 2 huruf. Tapi kalau misalnya biharfin 1 huruf tapi panjang batal. Kalau mufhim, orang paham, oh maksudnya dia sakit tuh. Wanasian, lupa juga. Nah, dobitul katsir. Nah, catatan banyak itu dikategorikan orang ngomong banyak apaan? Batalin sholat. Itu lebih dari 6 kalimat arfiyah, 6 kata. Batal suatu kanisyanin najasa ala taubi, batal tuh. Wayabtulul amalul katsir, batal juga yang batalin sholat kalau dia berbuat yang banyak, yang bukan jinsi af'alus sholat, bukan kerjaan sholat. Apaan? Kadorbin, mukul, lagi sembahyang mukul, batal. Orang lewat dipukul buat batal. Kecuali sholat khauf. Sholat khauf tuh ada tuh kalau lagi perang, dipegang pedang juga lu begini nggak batal, tapi sana tuh nggak boleh ngomong. Apalagi wamasyin, jalan bighairi sholat, apa namanya, jalan sembahyang jalan. Kalau pindah bagaimana? Boleh, cuman jangan langsung lompat loh pindahnya. Jangan satu dulu, pindah lagi kaki yang satu gitu. Kalau di saf kosong maju, cuman caranya maju kaki itu satu dulu, baru maju lagi gitu. Jangan lompat ini kayak pampir. Batal sholat itu.
Wa naqfalas safar wasyal nahu hayya alaihi wa tirakatiranil gali wa ta'riful kathra gila bil urful kathir. Lompat, mukul, apa namanya itu. Kata rasa khutwat 3 kali lompat jalan bergerak. Wa tahrik salah satu a'dha dan menggerakkan 3 anggota tubuh nih. Kan hari keyadai warak samaan. Terus bayang tangannya begini. Nah, itu bareng-bareng batal loh. Itu kalau Imam Syafi'i. Nah, kalau yang bergerak jari lumur 100 kali juga ini nggak batal. Ini apa sih ini saraf anggota kecil gitu. Mata cuman makruh kalau ke dapur dipulung mata. Hidung lagi putih juga apa terakhir itu. Nah, gatal lu jangan garuk begini. Begini batal nih karena nih yang gerak nih sendi gede gitu. Tapi kalau lu yang garuk begini ya batal. Tapi kalau lu begini 3 kali batal. Yang tuh daktanatun salah wali anal hajat tad'u ilai walau syakka fi bi'agali al-ghazir fal-galil karena syidati haramu khafiyah ke tahri asabi tuh. Kalau yang gerak jari-jari itu nggak batal. Kalau itu salah nggak mata juga. Kalau orang gimana emang biasanya bergerak dulu misalnya kayak orang punya penyakit gitu, ya emang gimana udah tadi tuh atau enggak dia karena dia gigil, boleh, nggak batal tuh sholatnya. Pas orang gigil lu suruh berhenti. Kemudian batal sholat al-aklu makan, kan bukan begini. Makan minum bukan berarti lu makan minum kagak. Contoh misalnya set puasanya itu naik hujan. Ini itu dia batal. Sholat itu batal masuk batal. Makan ini misalnya di mulutnya masih ada habis makan ini dia set nasi. Wah, lagi sholat. Cari masih ada. Telan batal tuh. Di orang nasi lu jangan telan. Ini naman keluarin. Ditelan. Stop. Itu maksud makan tuh begitu, makan minum. Jauh kalau masuk ke nih ke apa namanya? Makan. Kalau masih di mulut aman tuh. Ada nasi sistem masih di mulut tuh. Kalau lu belum telan nggak batal, tapi kalau udah ketelan batal. Lain ludah juga nggak apa-apa. Kalau misalnya reak, kok lalu keluarin dari ujung mulut, slap lo turun lagi, batal sholat tuh. Karena nanti kan udah keluar, telan lagi, sep pokoknya yang masuk ke atau apa namanya tenggorokan, kerongkongan batal. Kamu tuh makan minum. Karena nasiyan sholat wala ma'ikra syiddati munafaq dari salam maka dari falayib tul qalila baqiyatil af'al. Nah, kalau nggak sengaja nggak batal. Kalau sengajain telan ya lumayan nih puasa itu. Batal. Tuh makan minum. Wan kisaful aura, tersingkapnya aurat. Bima yajibu satu li'ajli sihatus sholat. Karena salah satu daripada syarat sahnya sholat itu menutup aurat. Illam yakun udhran, kalau nggak ada uzur. Lam tastur halan, nggak boleh cepet. Kalau lu buru-buru cepet, lu tutup aman. Lagi sholat kedodoran, prat pakai sepak doang misalnya. Kayak ini nih, kan kebuka tuh, batal tuh. Kalau lu pegang begini buru-buru aman. Udah, tapi lu jangan sampai lorot nih. Lumayan udah begitu lu ya tangan. Lorot set, batal. Enggak perempuan lagi sholat.
masjid lagi pasangin mangap gitu anak apa namanya kenanya itu yang wah kelihatan tuh pahanya gitu nggak pakai gituan lagi nggak tahu tuh kalau diburu-buru tutupin dia kan nggak mau tutupin gini terus makanya jangan deket-deket apa pas angin kayak betul dah buru-buru dia ilam tastur halan tuh kalau dia nggak buru-buru tuh bisa karena udran kasih perewa soba berserpil hal datum solo salata kalau kena angin misalnya puting beliung udah susah dah tuh nah itu nggak batalin sholat tapi kalau kipas angin kan lu yang bikin sendiri karena alam tuh kalau misalnya lagi sholat dia terjauh ada apa namanya puting beliung ke bawah nggak batal tuh sholatnya. Wauku'un najasa. Kemudian yang batalin sholat kejatuhan najis. Alati la yu'fa'anha ala badani aw libasi. Najis yang kagak dimaaf. Najis yang dimaaf apaan? Kayak nyamuk. Tuh nyamuk kagak dimaaf tuh. Apalagi jatuhan cicak. Cicak dimaaf, tapi cicak kecil kan tuh. Burung banyak. Batal. Burung banyak dah, apalagi teh ayam, apalagi teh gajah, tenggelam bener. Tikus juga. Ilam talkihalan. Nah kalau nggak buru-buru lu bersihin, min gairi hamlin nggak dibawa tuh najis, misalnya kena peci kita nih, set berakin burung. Nah peci lu buka, lu buangin, lu apa namanya? Lempar tuh peci. Kalau masih ada pecinya, lu bawa terus tuh sembahyang najis. Makanya anak laki kalau belum sunat tuh jangan bawa ke masjid. Nempel sama lu bawa najis, kagak sah sholat lu. Lu sholat udah bersunat belum lu? Dah. Kalau sunat jangan masjid lu. Tuh hukum fikihnya begitu. Ini umur 1 tahun 2 tahun di bawah nempel di sini. La ilallah, lu bawa najis tuh. Tapi kalau ditempel itu bawa najis. Kejatuhan najisnya batal kan lu bawa najis. Tahu enggak? Muslim banget dibilangin bangor aja. Kalau anak kalau belum sunat laki dia kan masih najis terus tuh. Kenapa? Karena kalau belum sunat kan lu bersunat tuh lo. Wah, lu bersunat lo. Terus sunat. Dia tuh masih nyimpen kotoran di sini, makanya pasti dipotong. Kalau dipotong, nah itu udah hilang tuh apa sih bahasa ini Indonesia apa sih? Pulup. Jadi Buncup. Iya, jadi dia kayak di sini nyimpen kotoran tuh najis di situ. Nah, kalau dipotong dia bersih. Nah, makanya kalau anak belum sunat, yang lu agak sah, apa bawa najis. Kalau anak kecil laki jangan bawa, udah. Oh di sunat baru boleh lu ajak masjid. Ini masih ituan, udah pakai pempes lagi tuh bocah, ditaruh di pangku lagi. Ilah. Sholat tuh batal. Kejatuhan najis aja batal. Gimana bawa najis? Ala dilefana, kalau jatuh ke badannya, sholat, kuat burung berak repet ya. Udah, kalau banyak batal. Kalau misalnya kena pakaian tadi tuh kayak peci, lu bisa copot tuh peci. Kalau kena sarung bawa, lu gimana? Lu copot sarung lu. Kalau pakai celana, kalau pakai celana itu aurat gak ketutup. Jadi kalau kena jatuhan najis, buru-buru. Kalau nyamuk ya nyamuk, darah nyamuk
jatuh najis, buru-buru. Min ghairi hamlin, nggak ke bawah tuh najis. Jatuh sini, cet. Misalnya kena nih, set. Cicak udah kering. Cet, gitu. Mungkin set beroak. Batal. Tadi misalnya tadi cicak, set. Kalau kita set gitu buang tuh dia masih hilang aman, tapi kalau set beroak sih pakai banyak kan ada begitu. Itu udah nggak maaf lagi udah. Nyamuk nempel lu tabok di sembayang berasa. Lu hamilin tuh lu bawa. Bagi lu bawa, wah bawa di dompet. Ada cicak gua apa namanya kalau orang dulu tuh ada butuh cicak cabang 2 buat jimat sah taruh di dompet batal lumayan gesa. Bawa tuh sembayang. Kalung ditaruh ini, kalungnya gitu bantu. Misalnya kepala cicak misalnya. Ada aja kan. Ini kan apa namanya itu gigitan babi ya. Najis bola azol lebih parah lagi. Boleh. Jatuhan najis saya nggak boleh, batal sholat lu. Gimana lu bukan najis? Min ghairi ay wala qabida na'am yahrum ilqaha fil masjid. Tuh. Kalau lu sholat di masjid jangan lu buang. Cet, kena bangke misalnya bangke itu jatuh, lu lemparin, dia kan najis tuh. Udah lu ambil tuh, batal sholat lu, haram tuh. Put bangke tikus nih jatuh, lemparin ke masjid, lu buang, kan buang ke masjid tuh. Udah, ambil tuh bangke, batalin sholat lu, haram tuh. Itse al-waqt yasul tanajjus biha walau nahaha ya dawi telat salatu. Batal. Au bi'udin berkata atau enggak pakai kayu singkirin. Haram juga tuh kalau posisi ini Mas. Kalau di rumah lo aman dah. Yang paling aman tuh begitu, batal dah. Terus apa yang batalin? Wayab tulu sabaqal imam. Ay taqaddum alal imam bi ruknain fi'lain mutawaliyain bila uzrin. Yang batalin sholat juga lu duluin imam 2 rukun terus menerus tuh 2 rukun. Imam belum ruku sama i'tidal udah lu imam masih diri nih baca surat. Lu udah ruku itu satu dua rukun fi'il. Terus lu i'tidal, nah batal lah tuh sholat tuh. Kan 2 rukun secara bersama-samaan. Imam belum naik diri, lu udah diri. Terus imam diri, lu udah ruku, batal. Karena lu duluin 2 rukun. Tuh. Pada salam imam birokah wa ila ada sholat wa surat taqaddam bihima ayarka wa yatadil summa yahwilu sujud masalan. Ya, dia contohnya nih, tadi kayak tadi tuh. Imam masih diri, lu udah ruku, lu udah i'tidal, 2 rukun. Atau enggak imam baru ruku. Imam belum ruku, lu udah ruku. Terus imam ruku, lu i'tidal. Imam i'tidal lu sujud. Batal. Ngapain duluin imam lo? Wal imam qaim ayarka qabla al imam falamma arada al imam ayarka rafa falamma arada yarfa sajada tuh ya tadi tuh. Imam masih diri, lu udah ruku, imam mau ruku, tidak lu sujud, batal udah salat. Wa kadzalika takhallaf bihima, gitu juga ketinggalan 2 rukun fi'il sama imamnya. Kecuali udah sebab imam
Allahu Akbar misalnya. Al-maghdubi alaihim waladdallin. Amin, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lama baca Fatihah ini. Imam ruku, Allahu Akbar. Lu masih baca Fatihah juga. Ruku udah, Fatihah ini nanggung imam. Imam udah tidak, Allah liman hamidah. Imam sujud, nah lu baru ruku, batal salat. Nah, kalau udah dua dia bighairi izrin tanpa uzur. Kayak tadi tuh takhallafal qiraatul Fatihah. Ketinggalan baca surat Fatihah. Wa qad ta'adda man tarakaha tarakal imam. Imamnya makanya imamnya udah baca surat lalu buru-buru baca Fatihah. Alhamdulillah amin. Lalu baca buru-buru Fatihah. Imam baca surat. Kalau ada juga emang karena dia lama gerakannya, misalnya tua, nah itu nggak batal. Yang ini yang batal yang agak ada uzur. Oke, kata Bitufah. Wala tajiu sholat khalfal kafir. Nah, nggak sah orang sholat di belakang orang kafir. Ngapain lagi? Kafir zimmi. Ada orang kafir baik banget, asik. Betul nanti jadi imam. Wah, gak sah lu sembahyang. Ngapain? Begitu juga kagak sah kita sholat di belakang perempuan, lu laki. Perempuan jadi imam. Kagak sah sholat lu. Au khudsa ataupun bencong. Bencong itu dalam Islam bukan laki jadi perempuan jadi laki. Kagak, dia punya dua kelamin, ada kelamin laki, ada kelamin perempuan. Emang ada dua kelaminnya. Nah, antar dominan kemana, ke laki atau perempuan. Nah, itu tetap dia hukumnya khunsa, banci dia. Nah, dia jadi banci, lu makmumnya laki, kagak sah. Kecuali dia makmumnya perempuan, imamnya banci, sah. Atau enggak, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, sah. Tapi kalau imam perempuan, makmumnya laki-laki, kagak sah. Mau laki bebas itu, mau laki mau perempuan sah. Dulu kan pernah tuh di Amerika apa ya, yang imamnya perempuan, kagak sah. Tuh. Kalau imamnya itu kagak sah. Wa yasihu ibtida' biman yajuzu kaunu umiyan illa idza lam yajhar fi jahrati. Nah, sah kalau orang sholat di belakang ummi. Belakang ummi begini, dia bacaannya kagak bener. Sah tuh dia. Ada orang sholat jamaah, dibacaannya kagak bener nih dia. Cuma sholat zuhur sama asar, sah tuh dia. Itu jadi makmum dia. Allahu Akbar, bacaannya mau ngacu. Itu jadi sholat zuhur asar, sah. Karena kagak ada suara. Kalau fi jahrati, kalau ada suaranya, bismillahirrahmanirrahim, kencang nih. Salat. Bacaan enggak beres nih Fatihah. Yajibu mufaraqah. Mufaraqah lu. Artinya lu enggak sholat jamaah sama dia. Di ruku ya lu ruku, i'tidal, sujud. Tapi lu enggak bermakmum sama dia, lu niat gitu. Kalau mau ituan ya lazim i'adah. Wajib mengulang. Malam yuben annau qari, selama lu kagak jelas bacaannya dia, ini orang bacaannya bagaimana nih. Lu kalau lu tahu bacaannya berantakan, nah barakah.
Mestinya begitu tuh. Wa man yusin sab'a ayat ma anna lam yuhsin illa dzikr wa hafiz nisful Fatihah al-ula bi hafiz nisfin sani. Masalan ka qari ma ummi kada ma fi tuhfa ma minhaj. Kalau dia bacaan Fatihahnya benar terus baca suratnya salah masih aman. Karena baca surat itu tapi kalau yang bacaannya yang ngaco itu Fatihah, bisa terangin ke dalam kitab Minhaj Imam Nawawi. Wal jum'ah fardu ainin ala kulli muslim zakarin hurrin hadirin bila udhrin syar'i. Sholat Jumat hukumnya fardu ain. Jadi setiap orang wajib nih, orang muslim. Apa? Laki-laki. Nah, lu laki-laki bukan. Kalau perempuan kagak wajib sholat Jumat. Kalau laki-laki wajib. Ya, laki-laki. Hurrin, merdeka, bukan budak. Lu budak bukan? Bukan. Oh, berarti wajib lu. Satu lu laki-laki, kedua merdeka. Hadirin bila udhrin. Ai muqimu iqamah. Artinya lu penduduk di situ. Penduduk asli di situ wajib lu sholat Jumat. Kalau lu misalnya misalnya lu ke Surabaya, nah lu bukan penduduk Surabaya, Jakarta. Karena tinggal lu di Jakarta. Berarti lu bukan mukim di situ. Boleh sholat Jumat, boleh kah? Enggak, namanya musafir. Atau lebih giat lagi, makanya kan ada sebagian ulama nggak boleh tuh orang ngerjain sholat Jumat di kantor. Orang kantor bukan orang situ semua, ya? Ada sebagian ulama. Bila udhrin syar'i, agak ada uzur syara, sakit atau enggak orang yang hujan terus kagak berhenti boleh lu nggak sholat Jumat tuh. Banjir misalnya itu masalahnya gimana? Motor itu alladzi yaqulu sauba kullu Jumat. Kalau lu sholat juga, kalau dulu kan masjid kagak ada kayak sekarang ya. Ya masjid emang kalau di Hadramut sampai sekarang begitu tuh. Masjidnya kagak ada atapnya. Kalau ada atapnya itu panas, nyelekep. Di Hadramut orang sholat kagak ada atapnya. Kalau sekalinya hujan banjir, karena dia lembah. Nah, kalau begitu boleh lu kagak sholat Jumat tuh. Lu kalau sekarang sih ilaha illallah, hujan doang bisa payung. Tak. Fala Jum'ah nggak wajib sholat Jumat, bahkan nggak sah. Apa yang pertama? Kafir. Nah, lu kafir bukan? Kalau orang kafir boleh nggak sholat Jumat. Yang kedua, sobiyin, anak kecil. Anak kecil belum bisa bedain kanan mana, kiri mana. Makan masih disuapin, kencing masih dicek. Anak kecil, nah lu udah sekarang kecil loh. Tamyiz wajib. Apalagi majnun, orang gila, boleh bebas dah lo. Terus bayang kek, lo mau ngapain kek, orang gila otaknya kagak. Boleh. Perempuan, unsa, wala alaman fihi raq, engalla wala musafir, orang yang musafir boleh kagak sholat kalau dia berangkatnya Jumat sebelum subuh. Dia mau musafir nih, jalanan kapan? Habis sholat subuh, wajib sholat Jumat. Dia berhenti di jalanan ketemu masjid, sholat Jumat, wajib. Tapi kalau dia berangkatnya sebelum Jumat, malam Jumat, hari Kamis, hari Rabu, boleh lu kagak sholat Jumat. Tapi wajib sholat Zuhur. Itu kalau perjalanannya jauh. Lu kalau cuma ketimbang ke Depok, kagak sholat Jumat, lu kalau lu peyang. Nah. Apalagi orang sakit boleh. Bitar ke jamaah mimma yumkin imaji'i huna qarrihi bil lail minal a'dzar.
angin malam termasuk uzur tuh. Istighal bitajhiyatil mayyit, orang lagi ngurusin mayit, orang meninggal, mandiin segala macam, boleh lu ninggalin sholat jamaah. Kama afadal basir. Wa man syurat sihatil Jumat. Nah, syarat sahnya sholat Jumat pertama waktu zuhur dikerjain waktu zuhur. Ya yabqa minhu ma yas'al khutbatain. Bisa 2 khutbah, pokoknya Jumat tuh. Terus apaan lagi? Dia mesti ada 2 khutbah. 2 kali khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Makanya yang misahin itu duduk khutbah. Apalagi antugama fi mahali ma'dud minal balad. Dia kerjain di tempat yang tertentu ataupun kampung tertentu. Bi alam yajzi li muridis safar minha al-qasr yasbiquha wa la yuqarrinuha jum'ah fi biladihima. Nah, ini ruwet nih. Enggak boleh ada yang duluin kalau satu kampung. Jadi kalau di sini Indonesia udah ruwet dah. Sini aja masjid udah biji nih. Kalau di Hadramut, di Tarim itu ada 300 masjid. Tapi yang bikin sholat Jumat sah. Jadi di sono kalau orang Jumat udah kayak lebaran tuh, orang semua sholat di situ. Masjidnya ada 300. Di Tarim doang tuh. Kalau di sini Pondok Labu dah, Pondok Labu dah. Itu di sini masjid tuh. Cuman kalau sholat Jumat satu doang, Masjid Jami. Berarti sholat Jumat. Kalau di sini semuanya orang bikin sholat Jumat. Kalau mau bikin masjid, tapi jangan nyelenggarain Jumat, itu lebih bagus. Boleh masjid di mana-mana banyak boleh, tapi sholat Jumat satu. Harusnya begitu, harusnya. Nah, bisa dah. Tuh. Erlibu fa'alima ada fi makan wahid minha walau ghair masjid fatajawaza ziyada bi husnil haja wal jama' fi rakatil ula bi arba'in tuh. Sifatul wujub alaihi wal khutbatan. Nah, dia mesti salat Jumat ada 2 khutbah. 12 salat sebelum salat. Di arkaniha. Nah, ada khutbah, ada rukun ini. Khutbah itu enggak panjang. Bahkan disebut makruh. Ada sebagian ulama bilang kalau khutbah kebangetan lama haram. Ada sebagian ulama. Rukunnya cuma 5. Pertama, hamidallah ta'ala, muji kepada Allah. Alhamdulillah. Beres sudah. Wassalatu ala, terus kemudian selawat kepada Nabi. Itu rukun khutbah tuh. Pertama muji Allah, kedua selawat sama Nabi. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Apaan? Wasiatut taqwa, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Kemudian apaan? Wa qira'atu ayat minal Qur'an, baca 1 ayat dari Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu atau enggak wal asri sah. Kan cuma 1 ayat doang. Baca. Bi ihdahuma, salah satu keduanya. Baca Quran. Udah. Jadi sekarang panjang apaan? Udah diucapin alhamdulillah, terus baca salawat, diartiin lagi. Segala puji bagi Allah, kan udah baca alhamdulillah tadi loh. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad, kan udah baca salawat tadi. Jadi emang aturan itu begitu. Jadi muji kepada Allah, salawat sama Nabi, wasiat takwa, membaca surat ayat dari Al-Quran di salah satu 2 khutbah, beres sudah. Sama satu lagi, doa lil mu'minina wal mu'minat gitu. Pada khutbah kedua, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, beres sudah. Khutbah segitu doang. Gitu doang. Ya adalah wasiat taqwa minal khutbah. Fala yakfi mujarrad tahdzir minad dunya. Maka enggak boleh khutbah itu
ngomongin urusan dunia. Lagi lu ngatain orang, urusan politik. Gila. Wasiat takwa yang wajib. Bertakwalah kepada Allah gitu. Jangan urusan dunia, apalagi urusan politik. Ayo kita pilih nomor 1, 2. La ilaha illallah. Khutbah. Gak ada Nabi nyontohin gitu. Tuh. Gak boleh tuh. Kata ulama tuh. La budda minal has ala ta'ah. Khutbah itu wasiat takwa, nyampein orang supaya biar takwa sama Allah, biar taat. Wazajru anil maksiat, ninggalin maksiat. Gak perlu ngomongin yang lain. Wa'id minal khutbah li'anna kul khutbah mustaqillah munfasilah anil ukhra. Itu dua gitu. Jadi yang khutbah pertama kedua diwajib memuji Allah, selawat sama Nabi, kemudian wasiat takwa. Nah, kalau yang kedua itu terus membaca Al-Qur'an. Salah satu dari ayat Quran. Baik di ayat wa intalal khabar Muslim karena SAW yaqra surah Qaf fi kulli jum'ah 'alal minbar. Nabi membaca surat Al-Qaf dalam setiap bi ihdahuma yasunnu kaunuha fil awal bal yasunnu ba'da furuduha suratul daiman. Pertama tuh sunnahnya di khutbah pertama. Nah, yang kedua biasanya tuh pakai orang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bisa tuh asal keduanya. Bahazat Qaf wal Quran Majid illa an lisani Rasulullah sallam yaqra kullu jum'ah. Nabi baca surat Al-Qaf tuh setiap Jumat. Wa doa buat orang mukmin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat minal ahya minhum wal amwat. Ini itu dah. Nuram an Jabir an Samurah radhiyallahu anna Nabi sallam kana yaktub qaiman. Bahwasanya Nabi SAW itu ketika khutbah berdiri, kemudian Nabi duduk, kemudian qaiman, diri lagi. Yaktub qaiman. Paman anbaka anna kana yaktub jalisan faqad kadzaba. Kalau ada yang nyampein Nabi khutbah sembari duduk, nah dusta tuh. Nabi kalau khutbah tuh pertama diri, kemudian mau khutbah kedua Nabi duduk, kemudian diri lagi. Gitu. Nah, kalau dia nggak mampu ya duduk. Sakit. Apalagi mutahiran, wajib dalam keadaan suci khatibnya. Asghar atau akbar, hadas kecil, hadas besar. Kamagalan masjid. Wa mustaturul aurah, nutup aurat. Wajib julus bainahuma fauqa tuma'niyah shalah. Wajib dia duduk dua-duanya tuh di dalam khutbah. Khutbah mau misal khutbah kedua diduduk tuh. Nah, panjangnya itu jangan langsung didiri, enggak. Tapi diduduk dulu sekedar tuma'niyah shalah. Dia baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, segitu panjangnya. Nah, itu antara dua khutbah itu ada doa mustajab. Ini khutbah jangan tidur aja loh. Itu antara duduk khatib mau khutbah kedua itu doa mustajab. Biasanya baca doa di situ tuh. Alhamdulillah ma'atu juzul sulaiman. Wa yakrafi syai'an min al-Qur'an tiba intihah qalatiyah yakunu suratul Ikhlas tuh. Seperti orang membaca suratul Ikhlas. Wal muwala. Nah, dan terus menerus tuh kagak ada jedahnya. Rukun antara rukun khutbah pertama dan kedua. Jadi mesti gitu. Tapi ya susah. Nah, makanya nggak boleh panjang-panjang khutbah. Lagi ngomongin yang ngaco-ngaco, orang lah diomongin, politik lah diomongin, yang ada tempat lain aja ngomongin gitu kan. Gak boleh itu, khutbah gak boleh. Udah wasiat takwa cukup udah, dan gak boleh panjang-panjang. Kayak sekarang,
Wallahu a'lam. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad.